A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puasa sunnah atau shaum mustahab adalah ibadah yang bisa memudahkan urusan kita, memudahkan rezeki kita, memudahkan pemahaman kita atas berbagai pelajaran, menyehatkan tubuh, dan banyak sekali manfaatnya. Karena itu selayaknya kita rutin mendawamkan ibadah puasa sunnah ini di waktu-waktu tertentu. Dalam sebulan minimal 3 hari kita berpuasa. Atau misalnya puasa Senin Kamis atau Jumat Sabtu, atau yang paling mampu dengan melaksanakan puasa Daud. Dan banyak puasa-puasa sunnah yang sangat dianjurkan, yang banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk kesehatan, juga untuk hal-hal lain. Untuk kecerdasan misalnya, kemudian untuk emosi, untuk spiritualitas, kesehatan kulit, kesehatan mata, kesehatan jantung, mencegah kita dari berbagai penyakit yang merusak dan sebagainya. Nah, bagaimana agar kita, keluarga kita misalnya cukup rajin, cukup rutin menunaikan ibadah puasa. Karena kalau puasa ditunaikan bersama-sama, itu membuat kita lebih bersemangat, lebih bisa mempertahankan puasa itu secara terus-menerus, dan juga menjadi tradisi yang baik. Nah, ini kita harus pikirkan berbagai strategi agar puasa itu, terutama misalnya di hari-hari libur. Di hari libur ketika kita berkumpul bersama keluarga, kita latih anak-anak kita, semua keluarga, agar terbiasa menunaikan puasa sunnah. Manfaatnya luar biasa, keberkahannya luar biasa, sehingga layaklah, jangan banyak ditinggalkan. Sebulan minimal 3 hari, lebih baik lagi seminggu 1 hari atau 2 hari kita bisa menunaikan puasa. Puasa mungkin kalau di rumah mudah dilakukan. Pengalaman saya kalau di rumah itu puasa itu bersama keluarga sangat mudah dilakukan. Karena kita tidak kemana-mana, tidak banyak aktivitas yang kita lakukan. Kemudian kita juga bisa melihat keluarga kita berpuasa. Seorang ayah kalau melihat anaknya berpuasa, mungkin dia juga akan bersemangat berpuasa. Namun bagaimana berpuasa di tempat kerja atau di sekolah? Ini yang menurut saya masih cukup berat, kecuali bagi orang-orang yang sudah rutin terbiasa menunaikan puasa. Nah, ini harus dipikirkan tentang strategi bisa kita menunaikan puasa di tempat kerja atau di tempat sekolah. Karena di tempat itu kita lebih banyak berada di tempat kerja atau di sekolah atau di tempat-tempat kegiatan kita. Karena langkah baiknya menurut penelitian juga, puasa di tempat kerja atau puasa di pusat-pusat aktivitas itu tidak melemahkan fisik, malah memperkuat etos dan semangat. Karena sebetulnya kita bekerja itu bukan dengan fisik, bukan dengan tubuh saja. Aktor utama dalam aktivitas kita adalah pikiran, hati, dan otak. Jadi di sini kalau seandainya
sugesti kita atau persepsi kita tentang kekuatan jiwa kita, meskipun tubuh lemah, meskipun tubuh kekurangan makan dan minum, kita masih bisa menunaikan pekerjaan kita dengan baik sekalipun kita berpuasa. Tentu saja kita tidak harus setiap hari. Misalnya di kantor itu hari Kamis, Jumat, atau Sabtu Minggu, mempertimbangkan kuantitas dan kualitas pekerjaan kita, kuantitas dan kualitas aktivitas kita, dan proses pembelajaran kita. Karena ada dua hal yang kita bisa raih jika kita bekerja atau belajar atau aktif sambil berpuasa, maka performa pekerjaan kita, performa pembelajaran kita, dan aktivitas kita akan meningkat. Yang kedua, kita mendapatkan dua raihan ibadah, raihan pekerjaan. Jadi puasa ini akan membantu pekerjaan kita dan proses pembelajaran kita. Kegiatan tulis-menulis, kegiatan menulis, meneliti, misalnya membaca, menerjemahkan, mengedit, dan sebagainya, ini akan meningkat semakin baik. Memang lambat, ya. Memang lambat, tapi durasinya lama. Bandingkan misalnya kalau Anda ingin mendoping, memperkuat semangat Anda dengan kopi misalnya, atau dengan kafein, itu memang mendorong semangat Anda untuk beraktivitas. Namun itu menurut pengalaman saya pada akhirnya akan membuat kita letih. Itu seperti dipaksakan kita untuk memiliki aktivitas dalam waktu yang cepat, namun pada akhirnya kita akan merasa letih di akhirnya. Lain dengan puasa sunnah. Puasa sunnah ini pada awalnya memang membuat kita merasa lemah. Dalam bekerja merasa lemah, mungkin pusing. Ketika belajar lemah, merasa pusing, merasa tidak memiliki energi. Namun pelan-pelan, ya, kita sebetulnya dinyalakan oleh api kebahagiaan kita, oleh api semangat kita. Dan itu bisa bertahan terus sampai malam hari. Jadi menurut pengamatan saya, sangat bermanfaat sekali, banyak sekali manfaatnya puasa ini, meskipun kita bekerja atau belajar. Nah, strateginya bagaimana agar keluarga kita atau kita sendiri mau menunaikan puasa? Berpuasalah secara pelan-pelan, jangan langsung 3, 4, 5 hari. Berpuasalah dengan sahur atau tidak sahur. Kemudian pelan-pelan kita meningkatkan aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.